Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Aldo. Saya dari kelas AB3H jurusan Administrasi Niaga. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai campur tangan pemerintahan dalam perekonomian Indonesia yang dipelajari pada mata kuliah Ekonomi Mikro pada bab 5. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya jika teman-teman semua like, comment, and subscribe video ini jika teman-teman suka. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasannya. Apa saja sih campur tangan pemerintahan dalam perekonomian negara kita? Ada 3 hal terpenting yang dilakukan pemerintah. Yang pertama adalah membatasi tingkat produksi. Yang kedua adalah melakukan pembelian barang-barang yang ingin distabilkan harganya. Yang ketiga adalah memberikan subsidi kepada para produsen. Penjelasan yang pertama, membatasi jumlah produksi. Untuk menjaga agar produksi tidak mencapai tingkat yang berlebihan sehingga menimbulkan masalah-masalah yang menyebabkan kemerosotan pendapatan produsen hasil pertanian, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan seperti membatasi jumlah produksi itu sendiri. Untuk penjelasannya bisa dilihat dari gambar berikut. Pembahasan yang kedua, campur tangan dalam jual beli. Pada hal ini, pemerintah melakukan 2 hal. Yang pertama adalah pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang ditentukan oleh pasar bebas. Poin yang kedua, pemerintah menstabilkan harga pada tingkat yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Penjelasan poin yang pertama, menstabilkan harga pada keseimbangan pasar. Dalam kebijakan ini, yang diusahakan pemerintah ini adalah di dalam jangka panjang, tingkat harga adalah sama dengan keseimbangan yang ditentukan dalam pasar bebas itu sendiri. Jadi, pada hakikatnya, pemerintah berpendapat bahwa harga yang ditentukan oleh pasar bebas sudah cukup wajar dan tidak perlu diubah. Yang diusahakan pemerintah di sini adalah agar dalam jangka panjang harga tetap dapat dipertahankan. Sebagai contoh, harga cabai dipajak. Pemerintah menganggap harga cabai misalnya 20.000 per kilogram itu sudah wajar. Nah, yang diusahakan pemerintah di sini adalah mencoba untuk menstabilkan harga tersebut agar tidak berubah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari kurva berikut. Poin yang kedua, menetapkan harga lebih tinggi dari harga keseimbangan. Kebijakan yang sering dilakukan pemerintah adalah menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang ditentukan oleh pasar bebas itu sendiri. Kebijakan harga yang demikian dikenal dengan kebijakan harga minimum atau kebijakan harga terendah. Penjelasannya bisa teman-teman lihat di kurva berikut. Bisa dilihat dari kurva di samping, apabila di dalam pasar tidak terdapat campur tangan pemerintahan, keseimbangan yang dicapai pada titik E pada harga sebesar titik P dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah sebanyak Q. Jika pemerintah merasa harga P terlalu rendah, kebijakan minimum akan dijalankan dan harga akan ditetapkan. Inilah penjelasan yang ketiga. Pemerintah melakukan campur tangan dengan menstabilkan pendapatan dengan memberikan subsidi kepada produsen. Pemerintah melakukan atau mengambil kebijakan ini apabila masalah yang diterangkan di atas, yaitu stok kelebihan produksi yang terus-menerus bertambah akibat dari pembelian pemerintah, harga keseimbangan dapat dihindari dengan cara memberikan subsidi kepada para petani. Dalam kebijakan ini, pemerintah tidak memutuskan harga pasar, tetapi menetapkan harga jaminan yang akan diterima untuk setiap produksinya. Akibat kebijakan harga jaminan yang lebih tinggi, maka penawaran bertambah dari Q menjadi Q1 dan kurva penawaran berubah dari SS menjadi S1. Akibatnya, kedudukan keseimbangan di pasar berubah dari E menjadi E1, berarti harga barang tersebut menurun menjadi P1. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai campur tangan pemerintahan dalam perekonomian negara kita. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf karena sesungguhnya manusia itu tidak luput dari kesalahan.